Halo para pendengar dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Garage Support. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang LN Kage no Jitsukusa volume 6 lagi. Dalam part sebelumnya kita sudah mengetahui kalau Eliza dihabisi oleh Christina yang menyamar sebagai Jack the Ripper. Lalu kita juga diperlihatkan dengan masa lalu dari Delta yang menghabisi kedua saudarinya sendiri demi bertambah kuat. Dalam part kali ini panel cerita pun berpindah ke karakter Akane. Ya, Nishino Akane terbangun di sebuah ruangan putih dan melihat ke arah sekeliling ruangan. Kira-kira aku ada di mana ya? Pikirnya saat itu. Untungnya Akane sendiri tidak ditahan. Jadi dia pun tidak merasa kaget dengan kondisinya sekarang. Dia turun dari tempat tidur dan kakinya yang telanjang menyentuh lantai dingin. Akane berganti pakaian dengan apa yang tampak seperti pakaian rumah sakit berwarna putih dan tipis, teman-teman. Di sini Akane pun merasa kalau baik pakaian dan ruangan yang dia tempati seperti familiar. Tapi dia tidak mengenal ruangan ini sama sekali. Lantai ruangan yang terlihat terbuat dari marmer dan pakaian pasien yang dia pakai membuat Akane mengira kalau dirinya itu sedang dirawat di rumah sakit luar negeri. Namun, bila dia berpikir seperti itu, maka dia juga ragu, karena dia sama sekali tidak mengenali tulisan yang ada di ruangan tersebut. Tulisan di sini bukanlah bahasa yang pernah dia kenali sebelumnya. Dia pun mengamati huruf-huruf yang tersebar di seluruh ruangan dengan matanya, tapi tidak ada bahasa yang sesuai dengan ingatan Akane. Untuk saat ini, dia pun perlu memeriksa situasi di sini sesegera mungkin. Jadi dia pun hendak pergi dari ruangan ini. Lagi pula, dia sama sekali tidak ditahan oleh apapun atau diborgol. Dia dibiarkan bebas saja dalam ruangan ini. Akane merasa kalau ini adalah kesempatan yang pas. Kalau memang dia diculik dan dia dibawa ke tempat penelitian yang ingin menggunakan kekuatannya, maka nampaknya para penculik Akane itu sangat meremehkan Akane. Akane dilepas gitu aja padahal semua kekuatan sihir dan ingatan Akane sebagai kesatria pertama bumi yang mengeluarkan energi sihir itu udah kembali pada tubuhnya. Maka dari itu, dia merasa bisa bebas dan mengalahkan para penjaga yang ada di depan pintu ruangan ini. Dia pun langsung mengumpulkan sebagian besar kekuatan sihir di tangan kanannya, lalu dengan cepat memukul pintu ruangan yang ada di depannya. Akane pun merasa kalau itu adalah ide terbaik untuk saat ini. Akane memukul pintu itu dengan keras sampai dia mengira dia berhasil menghancurkan pintu itu. Namun sayangnya, usaha Akane sia-sia saja. Pintu itu sama sekali tidak tergores sedikit pun. Akane sangat terkejut dengan hal itu dong. Dia sudah mengalirkan kekuatan sihir pada pukulannya yang tadi. Tapi kenapa pintu itu sama sekali tidak tergores? Nah, ketika itu Akane juga melihat sebuah cahaya biru yang meliputi pintu itu. Ya, ternyata pintu itu telah dilapisi oleh sihir. Pantas saja Akane tidak bisa menghancurkan pintu itu. Di sini, Akane pun sedikit merenung ini. Karena seharusnya hanya Akane lah yang memiliki kekuatan sihir besar lalu mengalirkannya kepada benda mati gitu. Tapi kenapa ada orang lain yang bisa mengalirkan sihir kepada benda mati juga? Nampaknya kali ini dia berurusan dengan organisasi yang berbahaya. Maka dari itu Akane pun harus bertindak lebih hati-hati. Namun setelah beberapa saat memikirkan hal tadi, Akane pun melihat kalau pintu di depannya itu nampak bergerak. Itu artinya dia bisa keluar dari sini dengan cara melumpuhkan orang yang memasukinya. Dengan cepat Akane pun mengumpulkan kekuatan di tangannya lagi, lalu hendak melumpuhkan orang yang masuk. Tapi ternyata orang yang memasuki pintu itu adalah gadis yang dia kenal. Dan secara mengejutkan gadis yang dia kenali itu bisa menahan pukulan dari Akane hanya dengan satu tangan saja. Hal itu semakin mengejutkan Akane. Namun di sini sang gadis elf berambut perak itu berbicara dengan bahasa Jepang yang terbata-bata. Gadis itu meminta Akane untuk tenang, karena memang Akane tidak perlu memukul pintunya jika mau keluar. Pada dasarnya pintu itu nggak dikunci sama sekali, jadi Akane bisa keluar masuk dengan bebas. Nah, terlepas dari itu semua, Akane pun langsung memanggil nama dari gadis elf itu. Natsume, apa yang terjadi dan di mana kita sekarang? Yaps teman-teman. Gadis elf yang dikenali Akane adalah Natsume alias Beta, adik dari Minoru yang dikenalinya sebelumnya. Mendengarkan pertanyaan itu, Natsume pun menjawab kalau sebenarnya yang telah membawa Akane dari Messiah adalah dirinya.
Dia memang membawa Akane ke sini untuk dijadikan subjek penelitian kehidupan dari dunia lain. Tentu, Akane pun terkejut dengan hal itu. Dia pun tanya siapa subjek penelitian dari dunia lain. Dengan santainya Natsume langsung menuju ke arah Akane nih. Dan itu artinya Akane adalah subjek penelitiannya. Lalu Natsume juga berkata kalau sebenarnya nama dia bukanlah Natsume, tapi Beta dari organisasi Shadow Garden. Demi menghindari kesalahpahaman Akane juga nih, Beta pun langsung menggandeng Akane untuk berkeliling di markas Shadow Garden yang ini. Tapi tentu di sini Akane masih bingung teman-teman. Bukannya tadi dia itu masih ada di Jepang dan masih ada di bumi, tapi kenapa Beta atau Natsume ini mengatakan kalau mereka berada di dunia lain? Panel cerita pun berpindah ke pusat penelitian dari Shadow Garden. Saat itu Akane pun dibawa oleh Beta untuk melihat tempat pelatihan dari Shadow Garden. Di sana banyak sekali elf dan beastmen yang saling latih tanding. Awalnya Akane kira mereka semua terkena efek dari kebangkitan seperti yang dia derita saat ini. Namun jika diperhatikan baik-baik, mereka semua tidak mengalaminya. Mereka semua adalah elf dan beastmen asli. Jadi benar sekarang ini, dia berada di dunia lain. Karena selain para elf dan beastmen yang memiliki kekuatan gila itu, di sana juga terdapat banyak sekali teknologi yang tidak dikenali oleh Akane. Nah, ketika itu Beta pun tahu nih kalau Akane nampak tertarik dengan keadaan sekitarnya. Maka dari itu, Beta pun berkata apakah Akane tertarik untuk mencoba bertarung juga? Mendengarkan hal itu, Akane pun nampak bingung dan tanya nih, apakah aku harus bertarung juga gitu? Nah, nampaknya jawaban dari Akane itu membuat Beta jadi salah paham. Di sini, dia pun menganggap kalau Akane setuju untuk duel yang ditawarkan sama Beta tadi. Maka dari itu dia pun langsung berteriak untuk memanggil anggota terlemah dari Shadow Garden untuk diadu sama Akane gitu. Tapi Beta itu masih ngomong hal tadi pakai bahasa Jepang karena dia dari tadi ngomong bahasa Jepang sama Akane gitu. Jadi dia keceplosan. Dan ya tentu aja semua anggota Shadow Garden yang kumpul di sana pun gak pada ngerti dong. Karena Beta itu ngomongnya pakai bahasa Jepang, bukan pakai bahasa Isekai Kage no Jutsurukusa gitu. Dan tentu hal itu membuat Beta jadi malu sendiri nih. Dia pun langsung mengkoreksi perkataannya dengan bahasa dari dunia Kage no Jutsurukusa nih. Tepat saat itulah, Lambda pun langsung maju dengan membawa elf berumur 13 tahun bersamanya. Dia adalah gadis elf berambut putih yang indah. Dia memiliki kode name 711 teman-teman. Lambda pun berkata kalau ini akan menjadi duel antara Akane dan nomor 711. Jadi, nomor 711 itu tidak boleh mencoreng nama Shadow Garden karena memang Akane adalah kesatria dari dunia lain gitu. Dan itu artinya juga memang si nomor 711 itu harus menang lawan Akane apapun yang terjadi. Nah, seraya dengan itu dia pun langsung melototi Akane nih dan berkata kalau dia tidak akan mengalah kepada Akane walaupun Akane itu orang luar. Karena memang ini demi harga dirinya juga organisasinya. Dia bahkan sampai menepis tangan Akane yang mencoba berjabat tangan sama dirinya nih sebelum bertarung. Ketika itu, baik Akane dan nomor 711 pun langsung mengambil posisi mereka di dalam arena latih tanding karena ya Akane juga nggak bisa apa-apa lagi gitu. Lawannya udah ada di depannya, masa dia akan menghindari duel ini gitu. Nah, sedangkan Lambda dan Beta memperhatikan mereka dari jauh. Di sini Lambda pun sempat tanya, menurut Beta siapakah yang akan menang dalam pertarungan kali ini? Mendengarkan hal itu, Beta pun berkata kalau dia tidak terlalu tahu tentang nomor 711. Jadi dia masih belum bisa memastikan siapakah yang akan menang. Mendengarkan hal itu, Lambda pun berkata kalau dia juga belum tahu tentang gadis asing dari dunia lain itu. Bahkan dia itu belum tahu namanya. Di sini Beta pun langsung berkata kalau namanya adalah Nishimura Akane. Karena memang Shadow sering menyebutnya seperti itu. Yaps, bos yang satu ini memang bisa memberikan pengaruh buruk sama anak buahnya ya. Kita tahu kan nama panjang Akane adalah Nishino Akane dan bukannya Nishimura. Tapi karena pengaruh sableng MC kita ini, jadi semua anggota Shadow Garden akan menganggap namanya adalah Nishimura Akane bukannya Nishino tuh. Ya, memang sudah jadi kebiasaan gitu. Terlepas dari itu semua, nampaknya Lambda pun cukup tertarik juga nih dengan Akane. Karena memang dia memiliki sihir yang berbeda dari mereka semua. Namun balik lagi, Lambda lebih menjagokan anak didiknya sendiri nih. Dia berkata walaupun nomor 711 itu masih dianggap paling lemah di sini dan bahkan baru belajar berpedang selama setengah bulan, tapi dia punya bakat bagaikan permata. Dia akan menjadi petarung yang hebat bila dilatih terus-menerus.
Nah, nampaknya bukan hanya Lambda saja yang tertarik sama Akane nih. Si Ita juga tertarik banget sama Akane, terutama untuk membedahnya dan meneliti sihir yang dia punya. Yaps, nampaknya energi sihir Akane itu dianggap sebagai energi sihir yang tidak biasa dalam dunia Kage no Jutsukusa. Maka dari itu banyak sekali yang tertarik dengan energi sihirnya. Namun di sini Beta pun meminta Ita buat nggak macam-macam dulu, apalagi tanpa seizin Alpha gitu. Nah, ketika mendengarnya, Ita pun jadi waspada nih, karena memang kalau Beta mengadukannya kepada Alpha, ada kemungkinan besar dana penelitiannya itu akan dipotong lagi. Dia tidak mau akan hal itu dong, karena Ita kan ingin bebas melakukan penelitiannya gitu. Nah, terlepas dari percakapan mereka bertiga, nampaknya awal pertarungan antara Akane dan nomor 711 pun dimulai nih. Dan ternyata di awal pertarungan itu, nomor 711 lebih mendominasi. Karena memang nih nomor 711 sendiri melayangkan serangan pedangnya dengan sekuat tenaga, sehingga membuat Akane jadi kewalahan dan lengannya itu hampir patah. Yaps, dia tidak menyangka gadis kecil ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapi dia adalah manusia yang memiliki kekuatan sihir terkuat dalam Jepang. Maka dari itu Akane juga tidak boleh kalah. Kalau gadis ini saja sudah sekuat ini, maka Beta dan yang lainnya pasti lebih kuat. Jadi Akane harus menunjukkan kekuatannya, lalu mendapatkan kepercayaan dari organisasi ini. Itulah cara untuk bisa bertahan dan agar dirinya bisa mencari jalan pulang ke Jepang lagi. Secara perlahan nih, rambut Akane yang tadinya hitam sekarang sudah berubah menjadi keemasan. Tanda kalau kekuatan sihir tersembunyi Akane itu telah aktif, teman-teman. Ya, dalam mode itulah dia bisa mengimbangi kekuatan dari nomor 711, bahkan sampai memojokkannya. Lalu kini tangan kanan dari nomor 711 lah yang terlihat terluka parah. Namun, dia juga tidak boleh kalah di sini. Dia tidak boleh kalah lagi dan hanya menjadi yang terlemah. Dengan semangat itu, nomor 711 pun mengeluarkan kartu andalannya yang membuat Lambda terkesan nih. Itu adalah mode fokus yang luar biasa yang membuatnya bisa melihat segala hal, teman-teman. Yaps, di sini nomor 711 punya keunggulan. Kalau dia itu memasuki mode fokusnya, maka dia dapat melihat segalanya yang ada pada musuhnya gitu. Termasuk gerakan yang akan dibuat sang musuh dan juga kelemahan dari sang musuh yang akan dihadapinya. Bahkan Akane pun merasakan hal itu loh. Dia berkata dalam hatinya, kalau dia maju sembarangan saja ketika gadis elf itu sedang mode fokusnya, maka dia bisa saja kalah dalam sekejap. Jadi sebagai gantinya, Akane pun secara perlahan mendekati nomor 711 tanpa melepas kuda-kuda bertarungnya. Dan ketika dirasa jarak mereka sudah pas, Akane pun langsung mendekatinya dengan kecepatan super, lalu hendak melayangkan serangan terakhir kepada nomor 711. Tapi di sini, nomor 711 juga sudah menunggu serangan dari Akane itu. Dan dia melayangkan sayatan pedangnya yang sudah dilapisi oleh sihir juga nih ke arah Akane. Nah, keduanya juga langsung menggemakan nama orang yang berharga bagi diri mereka nih. Sebelum kedua pedang mereka itu saling bertabrakan, di mana Akane menggemakan nama Kageno dan nomor 711 menggemakan nama ayahnya. Pada akhirnya si hasil duel itu adalah seri. Keduanya pun langsung pingsan ketika serangan terakhir mereka saling beradu. Melihat hal itu, membuat Lambda dan Beta pun jadi terkejut. Mereka gak menyangka duelnya akan berjalan sangat sengit dan berakhir seimbang. Tapi terlepas dari itu semua, Beta pun meminta Lambda untuk memberikan pengawasan pada Akane terlebih dahulu nih. Jika saja dia sudah sadarkan diri dan sembuh dari lukanya, maka Beta ingin Lambda itu memberitahu dirinya gitu. Karena memang Beta itu ingin menawarkan sesuatu kepada Akane nih. Panel cerita pun berpindah ke ruang perawatan dari Shadow Garden. Ketika itu Akane pun terbangun di ruangan perawatan dengan pandangan yang sedikit kabur nih. Dia berkata apakah tadi dia sudah memenangkan duelnya atau tidak ya. Karena terakhir kali yang dia ingat, serangan itu memang mengenai gadis elf berambut putih yang tadi. Namun, dia tidak tahu apakah serangannya berhasil menumbangkan gadis itu atau tidak. Nah, ketika pandangannya sudah menjadi normal kembali dan dia juga melihat ke arah sampingnya, dia pun merasa lega nih. Karena memang, gadis elf tadi juga dirawat di sampingnya. Ya, dengan itu, Akane bisa memastikan kalau pertarungan mereka tadi berlangsung seimbang. Dia tidak kalah melawan gadis tersebut. Masih ada kesempatan bagi dirinya untuk bisa berbaur dengan organisasi ini. Karena ya dia itu masih belum kalah dalam pertarungan gitu. Namun ketika dia memikirkan hal tadi, gadis elf di sampingnya itu seperti sedang mengigau, teman-teman. Dalam pingsannya gadis itu terus memanggil nama dari ayah dan ibunya. Sontak Akane pun tidak tega melihat sang gadis seperti itu.
Jadi dia pun langsung mendekati sang gadis elf lalu memeluknya. Di sini Akane juga mengelus kepala sang gadis elf supaya dia itu bisa tenang. Nah, yang mengejutkannya, ketika mata dari gadis elf itu terbuka sejenak, dia pun menganggap Akane itu sebagai ibunya teman-teman. Bahkan sang gadis elf tadi juga gak ragu untuk memeluk Akane balik. Ya, gadis yang tadinya ganas kepada Akane kini sudah menjadi gadis baik karena dia teringat dengan ibu dan ayahnya. Ya, di sini nampaknya dia itu masih belum sadar kalau yang dipeluknya adalah Akane gitu. Namun nih, ketika sang gadis itu sudah mendapatkan kesadarannya kembali secara penuh, dia pun langsung menjauh dari Akane lagi. Tapi bedanya di sini, dia lebih bisa diajak berbicara sama Akane dibandingkan sewaktu dia masih berada di arena latihan tadi. Nampaknya, dunia ini juga cukup keras, karena memang gadis yang masih belia seperti ini harus bergabung dengan organisasi, lalu melakukan pelatihan keras setiap harinya agar bisa bertahan hidup. Akane pun mulai merasa kalau memang setiap makhluk hidup harus berusaha sangat keras agar bisa bertahan hidup gitu. Yaps, itulah aturan dasar hidup dalam dunia manapun. Nah, ketika itu nampaknya Beta juga menjenguk Akane dalam ruangan perawatan nih, dan mereka pun sedikit mengobrol bersama. Terutama nampaknya Akane itu penasaran apakah dia bisa kembali ke Jepang lagi atau tidak. Jujur saja, tinggal dalam dunia lain itu membuat Akane kurang nyaman. Walaupun memang dunia ini terlihat lebih damai daripada dunianya yang dulu. Mendengarkan hal itu, Beta pun menjawab nih, kalau mungkin suatu hari nanti dia bisa mengembalikan Nishimura Akane ke Jepang lagi. Maka dari itu Nishimura Akane harus percaya kepada dirinya. Sontak panggilan Nishimura Akane pun membuat gadis Jepang ini tersentak. Dalam hidupnya hanya ada satu orang yang pernah memanggilnya seperti itu. Yaps, dia adalah Kageno Minoru, teman sekelasnya yang sudah meninggal beberapa tahun lalu. Tapi kenapa Beta bisa mengetahui panggilan tersebut? Nah, ketika ditanya soal panggilan itu, Beta pun menjawab kalau dia mengetahui panggilan Nishimura Akane dari orang itu. Namun, saat ditanya siapakah orang itu, Beta pun hanya tersenyum dan berkata kalau itu adalah rahasia. Tapi jika memang Akane ingin mengetahui tentang orang itu dan kembali ke Jepang, Beta mengajukan syarat kepada Akane nih. Syaratnya adalah Akane harus bergabung bersama Shadow Garden, lalu dia juga harus membantu organisasi ini sebagai anggota. Mendengarkan hal itu, Akane pun sedikit memikirkannya nih. Namun jika dia menolak tawaran ini, maka dia tidak bisa mengetahui rahasia tentang orang yang memberitahu nama Nishimura Akane pada Beta. Dan dia juga tidak bisa mendapatkan kesempatan kembali ke Jepang. Kalaupun nih dia mencoba kabur sekarang, dia tidak mungkin bisa melakukannya. Maka dari itu, lebih baik dia berbaur dalam organisasi Shadow Garden dulu saja sambil melihat perkembangan kondisinya. Lagi pula, nama Shadow Garden ini terlihat cukup keren bagi dirinya. Ya, nggak bisa dipungkiri teman-teman. Kalau Akane dulunya juga menyukai hal-hal keren seperti ini. Dia adalah gadis Jepang yang tumbuh dengan dipenuhi oleh perkembangan novel dan juga film animasi Jepang. Maka dari itu, akan bohong rasanya jika Akane tidak merasa senang ketika diajak bergabung dalam organisasi yang namanya keren seperti Shadow Garden. Apalagi Beta juga menyebutkan nih, kalau organisasi mereka adalah organisasi gelap yang memburu dalam bayang-bayang. Ya, itu seperti kisah dalam sebuah novel fantasi saja. Maka dari itulah Akane pun menerima tawaran dari Beta. Tentu Beta pun sangat senang mendengarnya dan mulai hari ini nih, Akane akan dipanggil dengan kode name 712. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin itu adalah pembahasan singkat untuk Kage no Jitsurukusa volume 6-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gerger Sepur, signing off.